wabarakatuh. Banyak juga boleh soal apa sih dampak dari atau akibat dari penolakan perubahan ini terhadap perputaran organisasi pemerintahan maupun masyarakat penerima atau yang berada di bawah naungan Pemkot. Silakan Pak Rahmat. Ya, makasih Deudin. Kalau kita berprinsip di pedoman penganggaran dan beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan perubahan anggaran, ini kalau kita terkait dengan sanksi ataupun apapun modelnya terkait dengan perubahan, mau tidak mau ada apa tidak ada, itu tidak ada sanksi. Tidak ada hal-hal yang mengikat tentang itu. Di perubahan anggaran kita ini, perubahan penyaluran APBD kita untuk 2020 yang kita usulkan, kan memang ada beberapa kegiatan yang mau tidak mau kita rubah. Ada beberapa usulan SKPD yang berubah nomenklatur, ada berubah kegiatan. Ini yang teman-teman mengusulkan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Memang dalam perjalanan pembahasan ini memang sedikit ada dinamika, tapi alhamdulillah itu tidak berarti. Namun memang di tahapan penetapan KUPA, kebijakan umum perubahan anggaran ini yang kemarin tidak memenuhi kesepakatan antara kami dengan legislatif. Olehnya itu, berdasarkan tidak adanya kesepahaman di tahapan KUPA dan PPAS perubahan ini, mau tidak mau kelanjutan terkait dengan rancangan APBD perubahan ini tidak dapat dilanjutkan karena ketidaksepahaman itu. Karena memang juga mengingat tenggang waktu khususnya untuk APBD perubahan ini berdasarkan aturan, itu harus minimal 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Artinya apa? Pada tanggal 30 September kemarin ini merupakan akhir dari pembahasan yang mau tidak mau pada tahap akhir inilah yang tidak memenuhi juga kesepakatan sampai di rancangan APBD. Olehnya itu memang terkait dengan ini mau tidak mau beberapa item penganggaran yang kita usulkan yang kemarin itu harus kembali ke anggaran APBD pokok kita yang sudah disahkan pada waktu November tahun lalu. Itu sekarang kita jalankan. Ya. Kalau terkait dengan tema kita Pak, kira-kira jawabannya siapa ya? Siapa yang dirugikan ini dengan adanya kondisi seperti ini? Saya kira kalau kita berpikir untung rugi, mungkin saja ada hal-hal yang tertunda.
mau tidak mau APBD perubahan ini kalau memang tidak bisa kita lanjutkan di pengusulannya di APBD perubahan ini kan masih ada ruang di pokok 2021 yang kita bisa maksimalkan. Begitu pula juga mudah-mudahan saja kita diberikan ruang di perubahan peraturan kepala daerah, karena memang ada beberapa item penganggaran khususnya kita baru saja memang mendapatkan suplai penganggaran dari pemerintah pusat yang sifatnya dana insentif daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan terkait juga dampak dari COVID ini, kita disupport penganggaran melalui DID itu. Dan mau tidak mau ini harus kita anggarkan. Bagaimana pola penganggarannya? Harus berubah peraturan kepala daerah. Olehnya itu memang dalam waktu dekat ini kami akan mengkonsultasikan dengan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan Daerah, khususnya dana-dana yang earmark yang sifatnya ini, mau tidak mau memang kita harus lakukan perubahan penjabaran melalui perubahan peraturan kepala daerah. Itu yang saya sampaikan. Ini kalau saya khawatir dengan adanya penolakan APBD ini, perwakilan rakyat kita ini salah langkah atau salah kaprah bahwasanya kebijakannya ini hanya akan merugikan Pemkot atau menguntungkan, atau walaupun tidak ada pemikiran menguntungkan sekelompok atau seseorang, tapi jangan sampai mereka ini salah kaprah bahwasanya ada yang dirugikan. Menurut Bapak, apa kira-kira program paling mendasar ataupun program yang paling menyentuh masyarakat yang terhambat akibat keputusan ini? Ya, saya kira teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat sudah memahami kondisi keuangan kita. Dan yang saya kira memang ada sedikit yang ketidaksepahaman kita, olehnya itu memang ini yang terbentuk. Olehnya itu mungkin kedepannya memang ini bisa dimaksimalkan. Salah satu program pokok utama kita yang notabene yang harus kita maksimalkan yang kita usulkan melalui anggaran perubahan kemarin antara lain pembebasan lahan di RPH kita, di mana memang rumah potong hewan dengan kondisi yang ada sekarang kita dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan RPH terpadu, rumah potong hewan terpadu di Kota Mangapa, di mana memang konsen pemerintah kota di dalam rangka pembangunan rumah potong hewan itu diberikan keleluasaan, khususnya diberikan kewenangan untuk dalam hal ini menjadi kewenangannya diberi tugas untuk dalam rangka pembebasan lahannya, khusus untuk pembebasan lahan. Terkait dengan bangunan, begitu juga dengan segala infrastruktur nanti yang akan terbangun di situ, itu adalah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Khusus untuk kondisi pembebasan lahan, memang itu kewenangan dari pemerintah kota. Dan saat ini, khusus untuk bangunan utama terkait dengan pembangunan rumah potong hewan terpadu ini sudah terbangun. Dan insya Allah memang kalau kita tidak sikapi lebih awal juga ini mungkin saja memang terhambat untuk pembangunannya untuk dilanjutkan. Itu yang menjadi kendala utama kita. Kemarin Pak, kalau tidak salah saya pernah ada di era pemerintahan PJ ini penjabat, ada dua program yang kemungkinan juga ikut terhambat, termasuk persoalan tempat pembuangan akhir sampah, dan kedua truk konvektor pengangkut sampah 20 unit. Di antara dua program ini Pak, ada lagi satu yang pedestrian Tanjung Bunga. Apakah ini ketiga program ini tetap bisa berjalan atau memang harus ditempuh di terpaksa ditunda ke tahun depan? Khusus untuk pengadaan lahan di TPA Tamangapa itu juga yang kita akan masuk di perubahan. Usulkan juga di kondisi perubahan nanti melalui penyerasi setelah KUPA PPAS ini mungkin nanti disepakati, kita akan suplai masuk di tahapan penyerasi. Olehnya itu mungkin sedikit ini agak terhambat dengan adanya itu. Terus yang kedua untuk truk konvektor, saya kira ini Bapak Wali Kota sudah beberapa kali menyampaikan, khusus untuk truk konvektor ini memang kita adakan dalam rangka memang mengefisienkan dan lebih pedulilah kita dengan petugas kebersihan yang ada sekarang. Contoh dengan adanya truk sampah kita yang sekarang, mungkin sedikit kurang manusiawi lah kita dengan petugas sampah yang ada sekarang. Karena para petugas kebersihan kita mau tidak mau harus berjibaku juga dengan keadaan sampah yang harus ada di dalamnya. Berjibaku, menaikkan, dan bagaimana mengatur lagi kondisi sampah yang ada di dalam truk itu. Itu
Kalau konvektor yang kita laksanakan, ini semua bisa lebih efektif dan efisien. Di mana para petugas sampah kita sisa menaikkan saja di truk, dan ini akan didorong secara otomatis oleh mesin konvektor ke mobil konvektor yang ada. Itu keunggulan dari konvektor yang ada. Olehnya itu kita bisa lebih memanusiakan petugas sampah kita, dan kalau kita berpikir dari aspek kesehatannya mungkin lebih bermanfaat lah bagi para petugas kesehatan kita kalau memaksimalkan keadaan mobil konvektor ini. Khusus untuk tadi yang terakhir yang disampaikan dengan persetujuan ini dianggarkan di APBD pokok untuk 2021. Jadi tidak ada keterkaitan terkait dengan perubahan APBD ini deh. Gitu. Oh, siap. Pak, satu lagi Pak, infonya bantuan dari pemerintah pusat berupa dana insentif ini senilai 15,6 miliar untuk pemulihan ekonomi COVID. Ini ikut terhambat. Apakah ini berkaitan dampak dari penolakan APBD perubahan? Ya, itu tadi yang saya sudah sampaikan DOD. Memang dalam waktu dekat ini kami akan berkonsultasi dengan Kemendagri, karena mau tidak mau memang kita harus tindak lanjut ini anggaran. Karena memang sifatnya ini earmark, dan memang harus penyerapannya pada bulan Oktober ini sampai dengan Desember nantinya. Olehnya itu, dalam waktu dekat kita akan komunikasikan dengan Kemendagri, paling tidak kita diberikan ruang lah untuk perubahan perkada, peraturan kepala daerah, dalam rangka menyikapi anggaran yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Ini bisa jelaskan sedikit Pak tentang peraturan kepala daerah tadi itu. Apakah mekanismenya ini bisa menyelamatkan program yang menjadi prioritas atau hanya untuk program tertentu seperti dana bantuan pusat saja? Kita lihat nanti hasil konsultasi kami dengan Kemendagri. Sekira dengan adanya hasil konsultasi itu kita bisa apa yang menjadi hasil itu kita akan tindak lanjuti. Berarti intinya adalah nasib warga Makassar ini, maksud saya dalam hal kesejahteraan, pembangunan, dan semuanya, ini ada sekarang ini upaya terakhir adalah di Kemendagri. Setelah anggota Dewan Terhormat kita menolak perubahan APBD. Pak, sebelum kita lanjutkan, penonton Tribuners, kita jeda dulu selama 2 menit, sembari lalu kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Selamat malam penonton Bincang Kota, Tribuners. Jumpa lagi dengan kita, dengan kami, Udin sebagai dan Pak Rahmat sebagai narasumber. Beliau adalah PLT Kepala BPKI Makassar. Kita kembali ke topik yaitu terkait siapa perubahan ditolak, siapa yang dirugikan. Pak Rahmat, Ya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, bisa dijelaskan Pak terkait seumpamanya nih, upaya di Kemendagri ditolak, apa saja upaya terakhir Pemkot dalam meningkatkan ekonomi ataupun menghadapi pandemi COVID di sisa akhir tahun menjelang pembahasan APBD pokok. Silakan Pak. Ya, makasih Dek Udin. Paling tidak memang ini kan pengusulan terkait dengan program kegiatan yang kita sudah usulkan ini kan ada di program pengusulan di perubahan APBD kemarin. Sekarang kita akan melakukan upaya melalui konsultasi di Kemendagri. Saya kira memang khusus untuk anggaran tema dan beberapa program kegiatan yang memang yang sifatnya memang mau tidak mau harus dilaksanakan, saya kira itu memang mungkin teman-teman anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat itu bisa memahami. Saya kira itu. Saya kira memang kita juga perlu penguatan dari Kemendagri. Kalaupun memang dalam penguatan nanti yang kita sudah usulkan ini melalui Kemendagri, kita belum menerima respon, memang kita kan masih memiliki tahapan di APBD pokok 2021. Kita akan mengusulkan lagi beberapa kegiatan yang sifatnya program prioritas, dan kita akan maksimalkan lagi di pembahasan di APBD pokok 2021. Ruang-ruang itu masih ada, ruang-ruang untuk itu masih ada. Saya kira memang kita bisa bagaimana nanti ini kita bisa maksimalkan melalui komunikasi dan bagaimana kita bisa sama-sama bisa saling memahami aspek urgensitas masing-masing kegiatan ini yang kita bisa. Ini Pak, terakhir ya. Ini dari info yang beredar, gejolak antara ketidakharmonisan ini Pemkot dan penolakan APBD perubahan menunjukkan ketidakharmonisan antara Pemkot dan DPR. Apakah ke depan kondisi ini Mas akan terus bergejolak atau sampai menunggu wali kota ditetapkan, atau akan ada upaya-upaya pendekatan untuk menjalin kembali hubungan ini? Ya, makasih Deudin. Saya kira hubungan kami dengan hubungan eksekutif dan legislatif, alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik aja. Dan keharmonisan hubungan itu masih selalu terjalin sampai sekarang. Cuma memang saya kira kalau memang ada ketidaksepahaman terkait dengan ini, jangan dikatakan hubungan kita tidak harmonis. Siap. Tidak selamanya itu kalau orang kita tidak paham, hubungan kita juga tidak selamanya tidak harmonis. Olehnya itu sekarang komunikasi kita masih selalu bangun, pertemuan-pertemuan dengan Dewan yang terhormat, kita selalu intens melakukan bersama-sama. Saya kira ini yang selalu kita kembangkan dari hari ini sampai ke depan. Saya kira begitu, Dewan. Siap. Pak, terakhir Pak, sebelum kita tutup, ada saran untuk masyarakat baik terkait penanganan maupun pencegahannya, pun terkait kebijakan Pemkot itu sendiri. Ya, di suasana pandemi sekarang ini ya, mari kita sama-sama masih tetap menjaga protokol kesehatan dalam hal ini. Saya memang sekarang tidak pakai masker karena memang saya sendiri di ruangan. Sama Pak. Ya. Tapi yang harus kita paham. Dan alhamdulillah tadi sudah juga hasilnya non reaktif DOD. Alhamdulillah. Dan saya kira ya di suasana pandemi sekarang ini mau tidak mau masih ada perlu batasan-batasan yang kita jaga, dan ini batasan ini untuk semua orang, bukan untuk kita sendiri, dan paling tidak dari diri kita sendirilah untuk bagaimana bisa menjaga protokol kesehatan supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan paling tidak memang kita ketemu memang selalu banyak orang setiap hari, tapi paling tidak protokol kesehatan itu dalam hal ini memakai masker, selalu mencuci tangan, yang kita harus kedepankan. Siap. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya. Salam. Selalu bahagia selalu.
Sampai jumpa lagi Tribuners, jumpa lagi nanti di pekan depan di hari yang sama waktu 4.00. Ya. 16.00. Salam teman-teman semua di Tribun. Siap, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.